Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam channel Guru Katrok. Kali ini kita akan membahas tentang energi listrik, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian listrik. Ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu di energi listrik. Materi ini terdapat di tema 4 yang berjudul globalisasi. Apa itu nanti yang akan kita bahas pada materi kali ini? Mari kita lanjutkan. Namun sebelum kita lanjutkan, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, ya, energi listrik mari kita bahas bersama. Pahami, kalau perlu dicatat. Ingat ya teman-teman, bahwa ini adalah bukan channel satu-satunya untuk kalian menambah wawasan, tapi bisa menggunakan buku-buku yang lain. Ini hanya salah satu dari referensi kalian untuk menambah wawasan kalian supaya menjadi lebih pintar. Yang pertama, kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Jadi energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi tanpa adanya energi kita tidak akan bisa melakukan suatu hal apapun. Bentuk-bentuk energi yang ada di lingkungan kita, yang pertama ada energi panas. Ini bisa didapat dari banyak sumber panas, bisa dari matahari, bisa dari gesekan kedua telapak tangan kita, dan lain sebagainya. Yang kedua ada energi bunyi. Yang ketiga energi listrik. Yang keempat energi kimia, dan yang terakhir ada energi alternatif. Hukum kekekalan energi. Jadi energi ada hukum kekekalannya. Apa itu bunyinya? Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah bentuknya. Itulah bunyi hukum kekekalan energi. Ya, sudah paham sampai di sini? Apa itu hukum kekekalan energi, bentuk-bentuk energi, dan apa itu kata energi itu sendiri? Nah, kalau perlu dicatat ya. Oke, kita lanjutkan. Karena kita akan membahas energi listrik, alangkah lebih baiknya kita mengetahui istilah-istilahnya. Ada istilah kelistrikan. Apa itu? Yaitu sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Itu yang disebut tentang kelistrikan. Lalu ada istilah listrik statis, yaitu listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Itu disebut listrik statis, artinya tidak mengalir. Ada juga yang disebut tentang listrik dinamis, adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, inilah nanti yang akan terjadi arus listrik. Jadi ada dua istilah yang sudah kalian ketahui, listrik statis dan listrik dinamis. Selanjutnya, arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan pergerakan elektron-elektron melalui suatu rangkaian dalam satuan waktu. Itu disebut arus listrik. Arus listrik ini dapat diukur dalam satuan coulomb per menit. Jadi kita simpulkan, energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Kalau listriknya statis berarti tidak ada energi listrik, karena energi listrik itu harus mengalir, artinya listriknya listrik dinamis. Nah,
kita akan belajar kegunaan listrik. Nah, tentunya teman-teman semua sudah tahu ya, kegunaan listrik itu sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja contohnya? Ayo, sebelum saya munculkan kalimat-kalimat saya, sudah ada bayangannya kegunaannya untuk apa saja? Oke, lanjut. Yang pertama, untuk penerangan. Nah, bisa untuk lampu di rumah, lampu motor ketika malam, lampu mobil, dan lain sebagainya. Itu kegunaan listrik untuk penerangan. Jalan-jalan ketika malam hari ya, ada lampu di pinggir jalan untuk penerangan supaya tidak gelap. Ada, wah pokoknya banyak lah. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi. Loh, kok bisa? Iya, karena ketika kalian menyalakan TV, itu di situ butuh listrik atau tidak? Nah, butuh listrik. Nah, di TV itu ada informasi-informasi yang dapat kita dapatkan. Ya. Terus kita mau browsing di Google, butuh listrik apa tidak? Nah, butuh. Nah, makanya listrik juga berguna untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, untuk apa? Untuk kegiatan rumah tangga. Contohnya ya, menggunakan setrika listrik, menggunakan mesin cuci, ya toh? Menggunakan peralatan dapur, kompor listrik, dan lain sebagainya. Nah, sudah ada 3 kegunaan listrik. Yang keempat, untuk menjalankan alat transportasi. Loh, ada memang Pak yang untuk menjalankan alat transportasi, ada. Contohnya KRL yang ada di Jakarta, di kota-kota besar ya. Kereta api listrik itu menggunakan energi listrik. Ada juga yaitu mobil listrik yang sekarang sudah dikembangkan ya, mobil listrik tanpa menggunakan bahan bakar minyak. Yang ketiga, contohnya untuk alat transportasi itu untuk kereta gantung. Nah, itu juga menggunakan energi listrik. Nah, itulah contoh-contoh kegunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selesai teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat, menambah wawasan untuk kita semua. Kalau ada kekurangan, saya sebagai admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.